Udah biar aja. Stop, stop. Ini nggak kelihatan karlanya. Sini coba. Nah, Gini. Kenapa? Ayo. Iya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan secara singkat teori Viktor Frankl. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Arik Zatif Ahmar dengan NIM 24080151992. Nama saya Nurahma Aminin Nasution dengan NIM 24080815181. Nama saya Carla Marfa Irwansyah, NIM-nya 24080015180. Nah, aku mau jelasin nih biografi tentang Viktor Frankl. Viktor Frankl lahir di Wina pada tanggal 26 Maret 1905. Terus sejak kecil dia tuh udah cerdas banget, udah pinter banget, rasa ingin tahunya tuh tinggi banget. Bahkan dia juga bercita-cita jadi fisikawan pada usia 4 tahun. Nah, terus dia menyelesaikan sekolah menengahnya dengan esai psikologi tentang filosof Schopenhauer. Terus dia juga mencetus istilah logoterapi pada tahun 1927. Lanjut, dia juga mendirikan pusat konseling gratis untuk remaja di Wina pada tahun 1928 sampai 1929. Jadi cuma setahun doang. Terus dia juga meraih gelar doktor di bidang kedokteran pada tahun 1930 dan membuka praktek neurologi dan psikiatri pada tahun 1937. Lalu dia juga menulis manuskrip yang judulnya itu The Doctor and the Soul sebelum dia ditangkap. Selanjutnya bakal dialihkan oleh Carla. Selanjutnya kevakuman eksistensial dan neurosis nogenik. Nah, kevakuman eksistensial ini tuh adalah perasaan hampa yang juga bermakna terus juga tanpa tujuan dalam hidupnya. Nah, ini tuh dapat mengarah pada neurosis nogenik atau neurosis spiritual atau eksistensial. Nah, tanda-tanda kevakuman eksistensial ini tuh seperti rasa bosan, terus berusaha mengisi kekosongannya dengan kesenangan yang berlebihan atau obsesi pada uang atau kekuasaan, terus juga kesibukan tanpa arah, kebencian atau lingkaran neurosis yang menyiksa. Lalu lingkaran neurosis tuh yang menyiksa didasarkan pada kecemasan, yaitu antisipatori, terus ketakutan yang justru itu menyebabkan hal yang ditakuti itu terjadi. Terus hipertensi itu tuh usaha yang terlalu keras yang justru menghalangi tercapainya tujuan, misalnya insomnia. Terus selanjutnya hiperrefleksi itu berpikir yang terlalu keras tentang sesuatu sehingga menyebabkan masalahnya. Terus Frankl juga mengamati fenomena ini di kampung konsentrasi di mana pada tahapan kehilangan makna hidup dan harapan. Lalu kevakuman eksistensial juga dikaitkan dengan depresi, kecanduan, agresi, dan perilaku yang menyimpang lainnya. Lalu psikopatologi dari sudut pandang Frankl. Frankl tuh melihat berbagai psikopatologi berakar pada masalah eksistensial. Terus neurosis kecemasan berasal dari ketidakmampuan memikul tanggung jawab dan menemukan makna hidup. Lalu gangguan obsesif kompulsif itu ketidakpuasan karena usaha untuk mencapai kesempurnaan yang mustahil. Lalu penyelesaiannya tuh belajar menerima ketidakpastian dan menemukan makna hidup. Lalu depresi itu akibat atau kurangnya vitalitas, perasaan yang gak mampu menghadapi tugas dan ketegangan antara seseorang sebagaimana adanya dengan bagaimana dia seharusnya. Terus schizophrenia, gangguan di mana individu mengalami dirinya sebagai objek, bukan subjek karena terlalu mengawasi diri sendiri. Terus logoterapi juga membantu dengan mengajari pasien tuh mengabaikan suara dan mengarahkan pada kegiatan yang bermakna.
Selanjutnya, 3 pendekatan menemukan makna hidup. Yang pertama ada nilai-nilai pengalaman, yaitu memperoleh pengalaman berharga, terutama melalui cinta. Cinta adalah kesadaran akan keunikan orang lain dan potensi kemanusiaannya. Nah, Frankl juga menekankan nih, cinta sejati bukan hanya kepuasan seksual. Nah, lanjut ada nilai-nilai kreatif. Terus, dia ini menemukan makna melalui bertindak, dengan cara bertindak, atau melibatkan dalam proyek berharga seperti seni, musik, penemuan makna ilmiah. Nah, terus juga ada kreativitas. Itu seperti cinta, adalah fungsi alam bawah sadar spiritual, yaitu hati nurani. Lanjut, yang ketiga, nilai-nilai attitudinal atau nilai sikap, yaitu menemukan makna melalui sikap kita dalam menghadapi penderitaan. Contohnya itu adalah mengubah penderitaan kehilangan orang tercinta menjadi pengorbanan bermakna. Dan selanjutnya, apapun yang dimiliki manusia akan hilang dari tangannya, kecuali satu hal, yaitu kebebasannya sebagai manusia, kebebasannya menentukan sikap apa yang harus dia pakai menghadapi situasi tertentu, yaitu kebebasan dalam memilih jalannya sendiri. Selanjutnya akan dialihkan oleh Arif. Nah, selanjutnya ada logoterapi, yaitu terapi pemberian makna. Frankl menamai terapinya logoterapi dari kata Yunani logos yang berarti makna. Berbeda dengan Freud yang kehendaknya pada kesenangan dan Adler yang kehendaknya pada kekuasaan. Frankl mempusatkan kehendak untuk makna sebagai motivasi utama manusia. Nah, logoterapi ini menekankan noodinamik atau ketegangan yang bermakna dibandingkan psikodinamik yang mengurangi ketegangan psikologis. Frankl menentang reduksionisme dalam psikologi yang mengabaikan sisi spiritual manusia. Nah, selanjutnya ada teknik terapi Frankl. Nah, itu ada 3. Yang pertama, intensi paradoksal, yang berarti lebih menginginkan hal yang ditakuti untuk memutus lingkaran ketakutannya. Jadi misalnya kalau ada orang yang insomnia, dia akan disuruh untuk tetap bangun agar keinginan untuk tidurnya keluar dengan sendirinya. Atau mungkin ada yang takut atau fobia dengan hewan, akan diberikan terapi dengan cara memberikan kliennya hewan yang ditakutinya untuk berkenalan mungkin ya, untuk berkenalan atau mengurangi rasa takutnya secara perlahan. Selanjutnya ada derefleksi, atau bisa disebut juga mengalihkan perhatian dari diri sendiri dan mengarahkannya pada orang lain atau makna di luar diri. Contohnya misalnya dalam masalah seksual, fokusnya ditujukan untuk kepuasan pasangan dan bukan diri sendiri, atau mungkin bisa juga difokuskan ke bukan diri sendiri dan juga pasangannya. Frankl juga mengkritik penekanan berlebihan pada refleksi diri dalam psikologi modern. Tugas utama terapis adalah membantu klien menemukan kembali keberagaman laten, keberagaman yang terpendam dan berpotensi untuk keluar yang mereka miliki, bukan memaksakan makna. Nah, yang ketiga ada transendensi diri atau mengarahkan pada sesuatu atau seseorang. Adalah tujuan, bukan aktualisasi diri. Atau bisa juga kebahagiaan atau kesenangan. Jadi tujuan utamanya bukanlah kebahagiaan atau kesenangan, melainkan tujuan itu sendiri, yaitu misalnya apa yang dia senangi atau mungkin seseorang yang dia cintai. Nah, jadi aktualisasi diri atau yang biasa disebut kebahagiaan dan kesenangan merupakan efek samping yang ditimbulkan dari tujuan itu sendiri. Jadi berbeda dengan Carl Rogers dan juga Maslow yang mengutamakan aktualisasi diri atau kesenangan kebahagiaan pada orang-orang, Frankl justru sebaliknya. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih sudah menonton. Dadah.